Dampak buruk terjerat pinjaman online memang nyata. Di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang istri rela menjual ginjalnya demi membantu sang suami membayar utang pinjol. Langkah menjual ginjal diambil mengikuti jejak suami yang sudah menjual ginjalnya setahun lalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Ini yang galbay di beberapa pinjol legal ya, dan kita juga berharap sebenarnya ini anda ini mendapatkan solusi yang tepat, karena saya perhatikan makin kesini itu makin gila, makin parah banget gitu loh. Bahkan saya sempat ada mendengar satu berita itu yang mana itu ada orang yang nekat untuk melunasi utang pinjol, rela menjual ginjal gitu loh. Ini udah nggak nyambung dengan fakta yang sebenarnya seberat itukah gitu loh. Jadi teman-teman ini sebenarnya berpikir nggak sih dengan logika, berpikir nggak sih bagaimana ke depannya penjualan ginjal ini bukan enak, itu malah berdampak pada kesehatan Anda. Mendingan mati aja daripada kayak gitu ya kan. Ini teman-teman kayak mana sih hanya sebatas gara-gara pinjol karena ketidakmampuan. Emang Anda udah nggak bisa bekerja lagi, nggak bisa berusaha lagi. Pinjol ini tidak ada yang berat loh, tapi kenyataannya kita selalu dipacu untuk memikirkan hal-hal yang terkadang di luar dari batas kemampuan kita gitu loh. Padahal fakta galbay pinjol itu BI checking, habis itu diteror. BI checking nanti mengarahnya ke OJK. Kalau diteror tinggal kita tutup telepon, WhatsApp, dan email. Clear kan masalahnya. Tapi kenapa Anda tambah-tambah? Kayak ada juga yang curhat kemarin itu melalui telepon dan melalui WhatsApp, saya juga menyampaikan bahasa ini demi nama baik keluarga Bang. Ya oke, siapa yang tidak mau dengan nama baik keluarga ya kan? Oke ya kan. Tapi pikirkan juga tingkat kemampuan kita gimana. Jangan hanya semata karena nama baik keluarga kita rela ditekan, kita rela diancam, dicaci maki dan segala. Ini kan sudah nggak nyambung gitu loh ya. Dan teman-teman boleh tonton dulu berita yang mau saya lihatkan ini kebetulan dari Liputan 6 ya, dari SCTV sendiri, yang mana ini dia nekat melakukan untuk menjual ginjal gitu loh. Silahkan simain. Dampak buruk terjerat pinjaman online memang nyata. Di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang istri rela menjual ginjalnya demi membantu sang suami membayar utang pinjol. Langkah menjual ginjal diambil mengikuti jejak suami yang sudah menjual ginjalnya setahun lalu. Ini adalah 5 orang yang ditangkap di Terminal 2 Bandara Juanda, Surabaya yang diduga terlibat dalam sindikat penjualan organ tubuh. Mereka berencana akan menjual organ tubuh ginjal di India. Sebelum terungkap, kepada petugas para penumpang beralasan perjalanannya ke India untuk mengobati istrinya yang mengalami penyakit kulit. Namun setelah diselidiki, akhirnya terungkap istrinya bukan mau mengobati kulit, tetapi berencana untuk menjual ginjal. Sebelumnya suaminya juga baru tahun 2023 baru selesai menjual ginjalnya dengan ada nominal sekian. Si ibunya ikut membantu menjual ginjal dengan nominal sekian. Dalih menjual ginjal untuk membayar utang pinjaman online. Memang korbannya udah terlalu banyak ya. Kita bisa lihat kemarin peristiwa di Jakarta ada sekitar 122 orang kasus korban penjualan ginjal. Nah, ini di sini terjadi gitu. Kita nggak kepengen masyarakat Jawa Timur ini menjadi korban selanjutnya. Oleh karenanya kita akan lakukan upaya-upaya pengetatan. Uang jadinya tidak dapat, tapi penjara 7 tahun atau didenda maksimal 2 miliar rupiah menanti mereka. Padahal risiko hidup dengan satu ginjal dapat mempengaruhi kesehatan tubuh, seperti penurunan fungsi ginjal, hipertensi atau tekanan darah tinggi, proteinuria atau kehadiran protein dalam urin, gagal ginjal akut, cedera atau trauma, hingga risiko infeksi. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Oke, gimana buat teman-teman semuanya dari tayangan tadi gitu? Gila kan ini saya pun juga nggak tembus dalam pemikiran saya, kok bisa dia berpikir seperti itu, kok bisa dia berpikir sepicik itu gitu loh. Harusnya teman-teman ini berpikir panjang buat kedepannya. Satu-satunya risiko galbay pinjol itu BI checking. Itu pun kalau pinjolnya mempunyai akses ke BI checkingnya, dan tidak semua pinjol hari ini mempunyai akses untuk ke SLIK, sistem layanan informasi keuangan, atau yang Anda takutkan selalu dengan BI checking. Tidak semua pinjol.
Anda lihat nggak 2022, 2023 Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia meminta kepada OJK kalau bisa orang yang telat bayar di pinjol, gagal bayar di pinjol khusus P2P lending namanya dimasukkan ke BI checking. Ini masih wacana. Ya, OJK menyampaikan saat ini yang baru mendapatkan akses BI checking hanya pay letter dan multi finance. Ya, pinjolnya mungkin ada beberapa dan belum semua juga. Tapi kenapa asumsi teman-teman itu selalu berlebihan? Kenapa Anda berpikir melampaui fakta yang ada? Dan saya pengen buat teman-teman semuanya, tolonglah buka kembali pemikiran teman-teman semuanya. Buka kembali logika kita gitu loh. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini konsepnya, Anda yang akan hancur. Anda yang akan rugi. Galbay pinjol itu tidak berat. Asalkan Anda mau memutus komunikasinya, udah selesai gitu loh. Jahat bang, iya memang jahat sedikit, egois sedikit, tapi demi menyelamatkan Anda. Ya, putus komunikasinya. Telepon ini sarana yang paling mereka kuasai. Ini adalah sumber kekuatan pinjol. Ya, melalui telepon inilah dia mencaci maki, menghina kebun binatang. Yang membuat Anda ketakutan melalui telepon ini. Habis itu WhatsApp, email, ya, semua gambar-gambar, kata-kata, RT, RW, polisi, penarikan aset dan segala macam dikirim melalui WhatsApp. Telepon WhatsApp, email, sama gitu loh. Ayolah teman-teman semuanya buka kembali pemikiran. Terserah. Jadi memang faktanya itu, Anda itu bermasalah dengan pemikiran Anda sendiri. Kalau sama pinjolnya, masalahnya dari mana gitu loh. Anda membiarkan telepon Anda terus berdering, berarti Anda memberi kesempatan untuk debt collector pinjaman online ini mencaci maki, menghina. Dampak dari caci maki dan menghina adalah itu akan mengganggu pemikiran Anda. Ketika pemikiran Anda sudah terganggu, Anda akan nekat-nekatan. Pertama, gali lubang, tutup lubang. Habis itu menjual aset-aset yang ada. Yang terakhir seperti yang di video tadi, yang mana dia nekat menjual ginjal untuk membayar pinjaman online. Ini dipicu karena apa? Karena dia terlalu sering menanggapi dan membenarkan ucapan debt collector melalui telepon. Itulah alasannya kenapa saya menyampaikan teman-teman semuanya, kalau memang sudah tidak mampu bayar pinjol, hal yang paling pertama yang harus Anda lakukan adalah memutus komunikasi telepon. Kenapa teman-teman tidak mau melakukan? Kenapa tidak mau mempraktekkan? Tapi selalu teman-teman, bang kalau saya ganti nomor, orang tua, kontak darurat, di luar dari kondar. Selamatkan dulu pemikiran Anda. Pemikiran Anda kacau karena Anda ditelepon setiap hari. Ya kan, di binatang-binatangnya setiap hari. Dicaci maki, dihina, segala macam setiap hari. Makanya selamatkan pemikiran Anda dulu, baru Anda pikirkan orang sekitar Anda. Kalau pemikiran Anda tidak selamat, kayak mana Anda memikirkan orang sekitar? Akhirnya ya terjadilah, ya kan? Nekat, kan jelek bunyinya. Seorang istri di Sidoarjo, Jawa Timur nekat menjual ginjal untuk pinjaman online. Kayak apa? Enak gak bunyinya didengar? Gara-gara pinjaman online, ya kan? Pembawa beritanya menyampaikan kayak gitu. Seorang istri di daerah Sidoarjo, Jawa Timur rela menjual ginjal demi membayar pinjaman online. Kan gila ini namanya. Pemicunya kenapa dia bisa mau nekat menjual ginjal ini gara-gara telepon ini. Ya, jangan Anda putar balikan. Gak ada cerita Anda putar balikan. Telepon ini sumber masalah. Telepon ini sumber segala-gala masalah. Ya, kenapa saya itu setiap hari, mumpung di era Bapak Prabowo menyampaikan kemiskinan di Indonesia terus meningkat, masalah-masalah masih banyak masyarakat yang belum merdeka. Ini, ya, gara-gara hal ini. Gara-gara telepon yang tidak berhenti, kekurangan literasi dari masyarakat tidak mengetahui, akhirnya tindakan gila pun dilakukan. Dia nggak tahu ini sudah mengakhiri hidup dia secara pelan-pelan. Jual ginjal, ketahanan tubuhmu akan menurun. Itu adalah bom waktu, mempersingkat umurmu sendiri. Cocok nggak saya bilangin ini? Pinjol adalah solusi
untuk memiskinkan masyarakat Indonesia. Pinjol adalah solusi alternatif untuk mempersingkat umur si peminjam. Tepat apa tidak? Gara-gara pinjol, dia mempersingkat durasi umur dia di atas dunia ini. Ya, jual ginjal. Bunyinya nggak enak sama sekali, ya Allah. Buat teman-teman semuanya, tolong buka lagi pemikiran Anda. Apa yang berat dari pinjol? Nggak ada yang berat kecuali pemikiran Anda sendiri. Terus-terusan setiap hari memikirkan kapan Desi datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi. Yang salah pemikiran Anda sendiri. Faktanya tidak seperti itu, kawan. Ya, faktanya Anda tidak mampu bayar, oke, tahan sampai di sana. Tahan diri Anda, selamatkan pemikiran Anda dari apa? Tindakan dan pemikiran-pemikiran negatif yang berulang-ulang kali masuk ke dalam diri Anda. Ini harus distabilkan. Ya, habis itu WhatsApp. WhatsApp ini nggak kalah juga. Dia mengacaukan juga. Selain telepon, WhatsApp juga mengacaukan. WhatsApp selain menerima telepon juga bisa menerima chat. Ya, gambar, kata-kata, selalu menghantui pemikiran teman-teman semuanya. Padahal dua ini Anda buang, nomor satu, WhatsApp satu, selesai perkaranya. Ya, terus ada yang bilang tidak semudah itu, Medi Broni. Apanya yang tidak semudah itu? Ya kan, Anda aja yang membuat sulit. Faktanya mudah kok. Orang kekuatan mereka ada di telepon, kenapa nggak diganti nomornya? Kekuatannya ada di WhatsApp, kenapa nggak hapus WhatsAppnya? Anda aja yang menambah masalah dalam hidup Anda. Duit Anda tidak ada aja itu sudah masalah. Anda biarkan telepon, bikin kacau pemikiran. Anda biarkan WhatsApp, makin hancur hidupmu. Faktanya ya sudah seperti ini. Kalau Anda tidak mau mengikuti, ya udah dampaknya akan buruk. Ya kan? Selain menjual ginjal, apalagi Bang akan nekat melakukan tindakan pidana. Anda gak lihat kasus yang sebelumnya juga. Ya, gara-gara pinjaman online nekat mencuri handphone yang bekerja di pabrik handphone. Ya, udah gara-gara pinjaman online. Sekarang gara-gara pinjaman online lagi. Makanya itulah saya suarakan selalu kepada Bapak Presiden. Jangan hanya fokus ke pinjol ilegal, tapi fokus juga lah ke pinjol legal yang ada di OJK. Ancamannya lebih ngeri, lebih sadis, tapi mereka bisa menutupi dengan tidak menyebutkan nama aplikasi. OJK-nya diaudit ulang, OJK-nya direvisi, kapan perlu OJK-nya dibubarkan. Jangan lagi dia mengambil kewenangan untuk mengatur pinjaman online yang ada di Indonesia. AFPI bubarkan. Ngapain itu semuanya petinggi pinjol ada di AFPI? Aturan apa yang mau dia bikin? Aturan untuk menyengsarakan masyarakat gitu loh. Makanya saya pengen buat teman-teman semuanya, saya ini kayak mana ya, saya pengen menjangkau Anda seluruh Indonesia, tapi media saya ini masih kecil teman-teman semuanya. Pengikut saya baru 700.000, ya kan? Sementara yang galbay pinjol ini puluhan juta, ya, belum apa-apa dibandingkan yang mengikuti channel saya gitu loh. Jadi dengan media yang kecil ini saya selalu optimis, saya selalu semangat. Mudah-mudahan ini bisa menjangkau semua teman-teman semuanya. Jangan lagi melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Ya, giliran saya melihat berita yang seperti tadi, luar biasa. Ya, galbaynya di mana Bang? Galbaynya ya pinjolnya itu aja gitu loh. Ya kan, paling banyak 20 pinjol viral, 30 pinjol viral, 40, ya kan. Yang jelas setengah dari pinjol legal. Itu yang paling banyak. Ilegal masih ada Bang. Iya, ilegal itu aja gitu loh. Ilegal masyarakat sudah paham. Sudah disampaikan sama Bapak Mahfud MD, pinjol ilegal nggak usah dibayar. Bahkan sudah ada rombongan-rombongan perampok online-nya khusus untuk menjebol pinjol ilegal. Kenapa mereka menjebol pinjol ilegal? Karena mereka tahu dampaknya nggak ada risikonya. Makanya mereka membuat satu rombongan untuk menjebol pinjol ilegal. Oke, kita sisihkan. Kita kesampingkan spesialis pembobol pinjol ilegal. Yang kita fokus adalah pinjol legal ini. Bagaimana letaknya? Saya belum nampak DPR membahas pinjol legal bersama OJK. Sampai detik ini belum ada. Tapi saya melihat setiap hari masyarakat atau saudara-saudara saya sendiri yang satu tanah air ini menderita gara-gara pinjol. Yang dibahasnya cuma pinjol. Ending-endingnya kalau itu terlalu meruncing, yang dilibatkan adalah pinjol ilegal. Padahal fakta dibalik itu pinjol legal yang ada di OJK. Ya, saya harap buat teman-teman semuanya, mulai hari ini kalian kompak semuanya. Putus komunikasi Anda, nomor telepon dibuang, WhatsApp dihapus, email diganti, reset HP Anda ke setelan pabrik serentak semuanya. Masuk dengan nomor baru, selamatkan hidup Anda. Itu yang paling terpenting. Ya, nggak usah Anda pikirkan hutang dibawa mati, ini segala macam. Selamatkan hidupmu dulu. Ya, habis itu sholat tobat kalian semuanya.
bersujud kalian sama Tuhan kalian masing-masing, dan berdoa menurut agama kalian masing-masing, berdoa menurut keyakinan Anda masing-masing, biar ada pencerahan di atas dunia ini gitu loh, biar ada jalan yang benar yang bisa Anda lalui. Kalau seperti ini, mati berjamaah kalian semuanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Jangan keras-keras bang, harus keras, saya hari ini harus keras gitu loh, supaya teman-teman itu membuka kembali pemikiran Anda. Ini yang terjebak pinjol bukan kelas bawah aja, tapi rata-rata banyak yang berpendidikan, sarjana dan segala macam, tapi kepintaran dia ya tertutup hanya segelintir kata-kata siap-siap diancam, datang RT, datang RW, datang DC, polisi dan segala macam, hanya gara-gara itu gitu loh ya. Pendidikan dia selama ini yang diarahkan menggunakan pemikiran, menggunakan logika, tertutup. Oke, buat teman-teman semuanya, ayo kita bangkit semuanya. Lakukan apa yang saya sampaikan tadi. Selamatkan hidup Anda dulu. Nanti Anda bekerja, kumpulkan duit Anda. Duit Anda sudah terkumpul, negosiasi semua hutang Anda kalau memang mampu. Kalau memang tidak mampu, ya sudah. Yang penting hidup Anda terselamatkan. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja dulu buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Anda telah hadir di sini. Dan kalau memang pemikiran Anda panik semuanya, bergabung di grup Medi Broni ya, Anda tinggal konsultasi sama saya boleh, Anda jadi membership boleh, keluarga besar solusi utang MB juga boleh ya, untuk melanjutkan diskusi Anda dan tanya jawab Anda biar tidak berkeliaran kemana-mana. Jadi sekian dulu dari saya Medi Broni, wassalam.